Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NPM 3062212 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Kalimantan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, metode Community Language Learning atau yang disingkat dengan CLL, dan metode Suggestopedia yang disingkat dengan SM. Baik, yang pertama ada pengertian dari metode Community Learning. Jadi, metode Community Language Learning ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berbagi pengalaman, berbicara, dan bekerja dalam kelompok. Jadi dalam metode ini, siswa dituntut aktif dengan memegang peran masing-masing untuk saling bertukar pengetahuan dan memecahkan masalah bersama. Metode ini memungkinkan siswa untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pemecahan masalah, sehingga memungkinkan dan semakin banyaknya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Yang kedua ada teknik metode CLL. Jadi teknik yang pertama itu ada tape recording student conversation. Jadi metode ini adalah suatu teknik yang memungkinkan siswa untuk merekam percakapan mereka dalam bahasa asing. Yang kedua ada transcription. Jadi transcription ini adalah suatu teknik yang memungkinkan siswa untuk merekam percakapan mereka dalam bahasa asing dan menulisnya dalam bentuk tulisan, atau dari pendengar mereka akan disalin ke dalam catatan. Yang ketiga ada reflection of experience, yaitu ada suatu teknik yang memungkinkan siswa untuk merekam percakapan mereka dalam bahasa asing dan menulisnya juga dalam bentuk tulisan. Yang keempat ada human computer. Jadi dalam metode ini adalah teknik yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan komputer dalam proses belajar bahasa asing. Jadi dalam metode ini, siswa itu menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas dalam bahasa asing yang dipelajari. Jadi teknik ini membantu siswa untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar, serta meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa asing. Jadi yang terakhir ada small group test, yaitu suatu teknik yang memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas dan berbagi pengetahuan. Jadi dalam teknik ini siswa itu dibagi menjadi kelompok kecil dan diminta untuk membuat kalimat baru kemudian membagi dengan kelompok lain. Proses ini juga dilakukan secara berulang untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa asing. Pada slide ketiga ini ada kekuatan dari CLL. Jadi kekuatan yang pertama itu ada partisipasi siswa. Jadi dengan adanya CLL ini membuat siswa itu untuk lebih aktif dan ada rasa tingkat kepercayaan diri mereka itu tinggi dalam proses belajar. Yang kedua ada motivasi. Jadi dalam metode ini CLL itu meningkatkan motivasi belajar dengan cara memberikan kebebasan untuk menentukan jenis percakapan dan menganalisis bahasa asing secara induktif atau bebas. Yang ketiga ada keterampilan berbicara. Dalam metode ini membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan
berbagi pengetahuan, dan berdiskusi dalam kelompok kecil tersebut. Yang keempat ada dukungan guru. Metode sel ini menekankan kerjasama antara siswa, guru, dan murid, dan teman-teman yang lain untuk mengembangkan aspek bahasa yang ingin dipelajari, sehingga meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di dalam kelas. Slide keempat ada kelemahan pada metode community language learning. Yang pertama ada keterbatasan kelas. Untuk keterbatasan kelas ini dikarenakan ruang kelas itu tidak memadai dan orang banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode ini. Yang kedua ada ketergantungan siswa pada guru. Nah, untuk kelemahan yang kedua ini, siswa itu tidak akan pernah lepas dari pandangan guru, sehingga guru itu akan menghabiskan waktu di dalam kelas untuk memantau siswa-siswa tersebut jika menggunakan metode ini. Yang ketiga ada keterbatasan waktu. Nah, untuk keterbatasan waktu ini, kelas ini hanya mempunyai sedikit waktu untuk mempelajari materi-materi, sedangkan untuk metode ini akan memerlukan waktu yang sangat banyak yang akan menghabiskan waktu yang terpakai. Yang keempat ada keterbatasan konteks. Nah, untuk materi kedua ada Suggestopedia Method atau metode Suggestopedia. Jadi metode ini adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan sugesti, musik, dan kata-kata efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar bahasa asing. Jadi metode ini dikembangkan oleh Georgi Lejanov, seorang psikolog Bulgaria pada tahun 1970-an. Jadi Suggestopedia ini berfokus pada menciptakan suasana yang nyaman dan santai dalam proses belajar dan mengajar, serta menggunakan kekuatan mental untuk mengatasi kendala-kendala psikolog yang menghambat proses belajar mengajar. Yang kedua ada teknik pada Suggestopedia Method atau teknik pada media Suggestopedia. Yang pertama ada classroom setup. Nah, jadi classroom setup ini adalah suatu metode Suggestopedia, proses yang memungkinkan siswa untuk belajar dalam suasana yang nyaman dan santai. Proses ini digunakan dalam ada 4 cara. Yang pertama ada pengaturan tempat duduk. Jadi guru itu mengatur tempat duduk siswa dalam bentuk huruf U untuk menciptakan suasana yang nyaman dan santai. Yang kedua ada penggunaan musik. Pada penggunaan musik ini guru menggunakan musik untuk menciptakan suatu suasana yang nyaman dan santai dalam proses belajar. Yang kedua ada penggunaan dialog. Guru menggunakan dialog yang disertai terjemahan serta catatan pada bahasa pertama untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Yang terakhir ada penggunaan interaksi. Jadi guru itu memulai interaksi dengan siswa secara non-lisan atau dengan beberapa kata bahasa yang siswa pelajari. Kemudian siswa itu memulai interaksi dengan siswa lain di bawah pengarahan guru. Nah, jadi ada teknik kedua yaitu peripheral learning. Itu sama dengan positive suggestion. Jadi dengan ini metode itu adalah suatu teknik yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar bahasa asing dengan menggunakan kekuatan mental dan menciptakan suasana nyaman dan santai. Yang keempat ada visualization. Jadi pada metode visualisasi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi dalam teknik metode ini membantu siswa untuk lebih mudah memahami data dan meningkatkan kemampuan analisis mereka.
Dan yang kelima ada choose a new identity. Jadi dalam metode ini, guru itu meminta siswa untuk memilih identitas baru dalam bahasa asing yang ingin dipelajari. Jadi identitas baru ini dapat berupa nama, profesi, atau status sosial. Jadi guru itu meminta siswa untuk berperan sebagai seorang yang memiliki identitas baru tersebut dan berkomunikasi dengan siswa lain dalam bahasa asing yang dipelajari. Yang keenam ada role play. Jadi teknik role play ini adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai bidang seperti keterampilan sosial, emosi, dan kemampuan berbicara. Jadi pada hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai bidang, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa asing. Yang kedua dan ketiga ada first concern dan second concern. Dengan ini, pengertian ini sama dengan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam konser musik itu dan meningkatkan keterampilan berbicara dan memahami bahasa asing dengan cara menonton konser musik yang disarankan oleh gurunya. Ke-9 dan ke-10 itu ada primary activation dan creative adaptation dengan pengertian yang sama, yaitu dalam metode ini guru itu meminta siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan tema yang dipilih, seperti bermain peran, berdiskusi, atau berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas dalam bahasa asing yang dipelajari. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dan memahami bahasa asing, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan bahasa asing. Dan yang terakhir yaitu kekuatan dan kelemahan pada metode ini. Yang pertama ada kekuatan SM. Yang pertama ada dengan menggunakan kursi yang nyaman, lampu redup, gambar, dan poster sebagai materi pembelajaran periferal dan iringan musik membuat belajar menjadi tenang dan akan tidak membuat adanya kebosanan. Yang kedua ada proses belajar akan meningkatkan saat informasi datang dan sumber dipercaya. Yang ketiga ada siswa dapat belajar dua kegiatan pembelajaran secara langsung dan periferal. Yang terakhir ada kelemahan pada metode Suggestopedia. Yang pertama, untuk kelas itu tidak memungkinkan untuk satu kelas yang banyak orang. Yang kedua, ada membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran. Itu akan membuat siswa itu akan mudah cepat bosan karena waktu yang sangat lama akan dipakai oleh si guru ketika menggunakan teknik pada metode Suggestopedia. Yang terakhir ada kurang familiar menggunakan musik klasik. Secara di Indonesia itu jarang ada sekolah yang menggunakan musik sebagai bahan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi saya tentang metode Community Language Learning dan Suggestopedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.